Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga syukuran kita dengan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Merupakan nikmat yang sangat besar karena besarnya fadilah. Secara momen Ramadan, momen terbaik. Kenapa? Karena dikatakan bulan takwa. Bulan yang orang supaya bekerja keras menjaga diri, jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Karena pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kewajiban berpuasa, kesempurnaan dari rukun Islam. Bulan yang Allah memberikan keberkahan, yang fadilah dari berpuasa jumlahnya tidak bisa dihitung. Karena rata-rata amal itu untuk hambanya, artinya hamba cukup banyak diberitahu fadilah-fadilahnya. Tapi kalau Ramadan fadilahnya tidak dijelaskan karena terlalu besarnya. Ya, nanti Allah akan memberikan langsung kepada hambanya. Ini merupakan penghormatan yang luar biasa. Makanya dengan fadilah yang sebegitu rupa besar, ternyata orang tidak mendapatkannya. Ini termasuk kerugian. Makanya suatu kesempatan Nabi SAW itu mengatakan amin berulang-ulang. Ketika ditanyakan apa yang kau aminkan, jawabnya adalah celaka seseorang ketika dia dipertemukan Ramadan tetapi dosanya tidak terampunkan. Pada itu adalah bulan panen ampunan. Entah itu puasanya dengan sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang punya puasa Ramadan karena imannya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, karena imannya ketika Allah bikin keputusan yang adanya sami'na wa ata'na mastata'na ghufranak. Ya Allah, saya siap mendengar, saya siap taat, mengerahkan semua kemampuan kami. Ketika kami banyak punya kekurangan, kelemahan, kami hanya minta ampun kepadamu. Itu namanya karena iman. Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan, lalu mengharapkan pahala.
yang itu selalu ditabung, dan ditabung, tidak dinikmati di dunia. Dunianya dikelola, itu sudah maksimal hasilnya. Dan itu bukan imbalan, tapi jatah dunia yang dikelola. Itu sudah luar biasa besarnya. Apa? Kedunian yang dikelola hasilnya luar biasa. Napa niku? Perut ketika makan terus, nggak pernah lapar, yang ada tuh hanya kenyang. Nggak begitu banyak ada kelezatan makanan, biasa. Tapi dengan dikelola, diantaranya dengan dilaparkan, yang dengannya punya dampak kesehatan, sehingga karya menjadi ringan. Ketika membutuhkan kepada yang namanya asupan, itu sudah lezatnya luar biasa. Maka dikatakan lissaim farhatan. Untuk yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun khina yuftiru wa farhatun khina yalqa rabbahu. Satu kesenangan ketika dia berbuka, itu sudah lezatnya gak karu-karuan itu. Padahal itu belum imbalan itu hanya dunia yang dikelola saja, jatah dunia yang dikelola. Karena orang kafir pun juga bisa mengelolanya. Napa contohnya? Wong kafir juga bisa mengelola. Ternyata juga mendapatkan kenikmatan luar biasa. Napa? Karena tahu fadilnya berpuasa, mereka juga punya program puasa. Ketika mereka sibuk dengan kerja, Sabtu Ahad itu libur dari karya, mereka isi dengan berpuasa. Itu saja sudah hasilnya luar biasa. Itu hanya mengelola saja. Orang kafir itu bisa mendapatkannya, bahkan sampai hewan. Sampai hewan. Ketika mau divaksin, maka itu dipuasakan dulu. Kenapa? Hewan mau divaksin kok dipuasakan dulu, kenapa? Kayak rasanya pahit, minimal tidak disuka. Ketika sudah dikejar oleh yang namanya haus, lapar, apapun dikonsumsi. Sing penting kau pasok rasa mikir rasanya kaya ngopo, gitu kan? Itu saja dengan dikelola saja sudah besar. Lalu bagaimana apabila itu bentuknya imbalan? 10 kali sudah besar, 700 kali apalagi, nggak bisa dihitung, bisa termangu-mangu. Apalagi puasa nggak disebutkannya karena terlalu besarnya. Makanya itu aja kita syukuri, kita sebut-sebut, yang tujuannya adalah supaya kita bisa maksimalisasi Ramadan, bulan takwa. Maknanya kita dilatih untuk jadi orang yang bertakwa. Maka puasa kita tidak cukup hanya pindah makan minum, tapi memang mengejar pahala. Kalau sebatas pindah makan minum semuanya rata-rata bisa, tapi kalau pahala ini banyak yang gagal. Sebagaimana pesan Nabi SAW, robba so'imin khaduhu min siyamihi al atas walju. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya haus dan lapar. Artinya itu bahasa mubalaghah, bahasa penyangatan kepada kita semuanya supaya bekerja keras menggapai hasilnya. Walaupun haus lapar yang ia dapatkan bukan itu saja, maknanya berkurang sebagaimana kadarnya. Tetapi ketika tidak diperhatikan, diremehkan, nanti bisa habis fadilah. Bukan langsung habis, tapi karena merendahkannya, karena kurang pedulinya, nanti bisa habis. Maka karena takwa itu gandengannya iman,
takwa gandengannya iman. Sebagaimana Allah jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, gandeng kan? Andaikan penduduk suatu negeri itu iman dan takwa, itu paket itu. Karena iman itu untuk membenahi rohaninya, akidahnya, takwa itu untuk menata perilakunya. Akidahnya kuat, keyakinannya kuat, pengagungannya kepada Allah kuat, nanti membuahkan ketaatannya juga kuat. Itu gandengan iman dan takwa. Gandengan. Bahkan iman itu menjadi landasan. Maka untuk itu kita butuh untuk memperkuat keimanan kita, keilmuan kita, sehingga nanti ketika itu betul-betul kokoh, ketaatan itu merupakan akan digambarkan tanam-tanaman, tanahnya bagus, lengkap dengan segala kebutuhan, nanti akan subur tanam-tanamannya. Maka untuk mengokohkan keimanan itu dengan dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang kita kaji di kesempatan kali ini, sebuah ayat dari surah Al-Maidah yang ke-51. Karena tanda orang beriman adalah idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya maka imannya semakin berkuat. Itu judulnya haram berwala kepada ahli kitab. Wala dari kata waliya yali, punya makna dekat. Itu secara bahasa tasrifnya seperti itu. Ketika didefinisikan adalah dekat kepada sesama mukmin. Entah dekat di hati, dekat di dalam perbuatan, dan dekat di dalam urusan kesetiaan, loyalitas. Dicintai, dipergauli, ditolong dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Itu makna berwala. Itu bolehnya hanya kepada yang sejalan sehingga nanti memperkokoh. Dan itu haram kepada yang bertabrakan. Makanya berwala itu wajib kepada para nabi, diwala dengan 100%. Berwala kepada orang yang dijamin masuk surga 100%. Karena Allah sudah menjamin, Allah mengampuni dosa mereka. Kita katut. Karena kejelekan mereka walaupun ada tidak boleh disebut dan dijamin untuk diampuni, tapi kebaikannya ya ditonjol-tonjolkan. Dan kepada sesama mukmin sebagaimana kadarnya. Kebaikannya 90% ya diwala 90%, kebaikannya 80 ya diwala 80. Kebaikannya 51 ya diwala 51 sesuai dengan kadarnya. Itu kepada ahli tauhid, ahli sunnah, makanya berwala, cinta di hati, dekat pergaulan, saling bantu di dalam perjuangan. Adapun kepada ahli kitab itu haram diwala, artinya wajib dibarok. Barok itu apa? Barok itu adalah baro'a. Barok ya beri baro'atan. Ya beri al-qalam semisal ngongoti potlot. Sehingga begitu kayunya kena pisau lepas berarti tidak kelet, copot, pisah, ucul. Itu mana bahasa barok itu adalah lepas, nggak ada ikatan. Ibarat layang-layang putus talinya, hilang. Mana istilah adalah benci di hati, jaga pergaulan dan tidak menolong di dalam kemaksiatan. Itu namanya dibarok. Hati tidak cinta, hati membenci. Pergaulan dijaga, nggak boleh dekat-dekat supaya nggak kena pengaruh, kecuali dekat untuk berdakwah. Kemudian perilaku dia di dalam kemaksiatan nggak boleh untuk dibantu, bahkan
dinyatakan ingkar dan memusuhi. Kepada siapa? Kebodohan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka orang yang dijamin neraka semisal iblis dibarok 100%. Walaupun iblis pernah bernasihat, semisal Nabi Adam pernah ditipu atas nama nasihat, makanya nggak boleh menjadi korban berikutnya. Itu wajib dibarok dengan 100%. Termasuk ahli kitab, Yahudi, Nasara juga termasuk, itu dibarok 100%. Kenapa? Mereka dijamin neraka. Demikian juga orang musyrik semisal Abu Jahal dan semisalnya itu dibarok 100%. Kenapa? Mereka dijamin neraka. Sebagian Allah menjelaskan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wong kafir menutup diri, tidak menerima hak sama sekali, menolak, memusuhi. Bahkan Yahudi musyrik paling keras. Yahudi Nasara dinyatakan tidak ridho selamanya, walan tardho angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak bakal ridho Yahudi Nasara kepada kamu sampai kamu ikut kepada mereka. Programnya pemurtatan. Waktu lau takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Mereka tuh pengen sekali kamu itu kafir sebagaimana mereka sudah kafir duluan, sehingga kamu dengan mereka sama. Itu dibarok 100%. Yahudi dengan musyrik paling keras. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al yahud walladzina asyraku. Kamu akan lihat orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin siapa? Yahudi dan musyrik. Itu namanya orang kafir, musyrik dan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Itu dinyatakan fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di neraka jahanam kekal selamanya, makhluk yang paling jelek. Itu dibarok 100%. Dibarok 100%. Hadis menyebutkan tentang resiko Yahudi Nasara. Sisa-sisa dari anak turun Yahudi Nasara tempo dulu yang ketika Nabi kita diutus mereka menunggu datangannya, ternyata ketika setelah tegak dakwah, telah tegak hujjah, mereka menolaknya. Tentang mereka Allah telah sebutkan lewat lisan nabinya SAW, waladzi nafsi biyadih laisa ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu birisalati walam yu'min bima ursiltu bi ilakan min ashabina. Demi zat yang jiwaku di tangannya, enggak ada satupun dari umat ini, entah Yahudinya entah Nasoronya, saya diutus ternyata tidak mau mengimaninya, padahal sudah gamblang. Bahkan mereka memusuhinya, tidak ridho, bahkan ingin menghancurkannya, memurtadkannya. Sampai mati tidak tobat. Tidaklah semuanya terjadi kecuali mereka pasti sebagai penduduk neraka. Nah, kita wajib untuk dibarok. Makanya haram berwala kepada ahli kitab. Kalau ahli kitab asli secara KTP itu, kita mudah untuk berbarok kepadanya. Sing rada angel napa? Ngaku muslim tapi perilakune Yahudi, perilakune Nasara, iki sing rada angel. Itulah orang-orang munafik. Jeroane pro Yahudi Nasara, njabane pro Muslim. Lesan mereka digunakan membuat siasat sehalus seindah mungkin, sampai dilambari dengan sumpah pada mereka pembangkang yang paling ulung. Makanya ketika mereka berpisah dengan kaum muslimin bikin kerusakan. Karena tujuannya itu untuk mencari dunia, maka mereka tidak akan mau berinfak. Maka dengan tidak zakat, tidak infak,
itu hujan akan ditahan. Makanya gimana nanti nasib hewan dan tanam-tanaman? Makanya hujan untuk orang kafir itu bukan kucuran, tetapi numpang kepentingan sing asli dikirimi adalah hewan dan tumbuhan. Itu mereka bikin kerusakan. Makanya wajib untuk diporos 100%, dan perilaku munafik itu memang seperti itu. Di lingkungan kita sangat banyak sekali membangun masjid, mengumandangkan adzan. Ahli ilmunya membuat penyesatan, orang awamnya taklid buta. Sehingga apapun yang difatwakan pasti akan diikuti. Kesyirikan di masjid, kebid'ahan di masjid, acara kuburan dibawa ke masjid, manut kabeh. Napa contoh acara kuburan di kota masjid? Programnya megengan ning jareke untuk kepentingan buka bersama. Termasuk baca Quran, pahala dikirim untuk orang mati. Itu kan acara kuburan kan? Itu acara kuburan itu semuanya. Tapi dibawa ke masjid, itu kesyirikan. Karena setelah mereka dikirimi pahala, lalu dimintai, haturkan hajat kami kepada Allah. Itu kan kesyirikan. Itu ada di masjid itu. Ini yang paling banyak memakan korban, makanya kita wajib mengetahui. Itu tadi makna judul, haram berwala kepada ahli kitab. Sekarang kita baca. Fi hurmati ittikhadil yahudi wan nasara awliya'a wa illati dzalika wa tahdhiri min muwalatihim. Fi hurmati tentang haramnya ittikhadil yahudi, menjadikan orang Yahudi, wan nasaran orang Nasoro. Yahudi asli Yahudi, Nasoro asli Nasoro, atau ngaku Islam sebagai tokoh tapi perilakunya Yahudi, ilmu enggak diamalkan tapi direkayasa. Nasoro asli Nasoro atau umat Islam yang dibodohkan perilakunya taklid, itu gaya Nasoro itu. Hanya kan di masyarakat diawamkan dan taklid. Sementing gaya bahasa Arab jenenge selawat, apapun lafadznya manut, padahal itu isinya adalah kesyirikan. Selawat badar, kesyirikan kan? Selawat nariyah, kesyirikan kan? Bosnya ngarang, anak buahnya taklid, itu kan persis kan Yahudi Nasoro itu, tipe seperti itu. Gamblang itu. Sampai Nabi kita Ali, Hasan, Husain, Fatimah dijadikan senjata penakluk corona, kan di masjid juga kan. Li khamsatun utfi biha haral waba al Fatimah. Ada 5 nama yang akan saya padamkan dengan 5 nama wabah yang sedang melanda. Siapa 5 nama itu? Al-Mustafa Nabi, Murtado Ali, Wabnahumah Hasan Husain wa Fatimah. Itu kan Syiah kan yang memproduk. Tapi ketika sudah jadi li khamsatun, nang ngendi lek ngono nih. Piye to kaya ngono iki? Itu kan tipe Yahudi Nasoro kan itu. Kan tipe Yahudi Nasoro ada di masjid. Gimana kok bisa terjadi? Masjid tinggi natalan oleh wis geger, sing kuwi malah kokoe gak karuh-karuan. Padha wae. Ngeri. Padahal itu berwala kepada mereka itu adalah haram. Itu tadi haramnya mengambil Yahudi, Nasara, Aulia sebagai wali. Orang dekat di hati, dekat pergaulan, dekat kerjasama, padahal mereka itu maksiat. Kontras. Wa illati dzalika, dan sebab kenapa itu semua diharamkan, wa tahdhiri, dan pewaspadaan, min muwalatin, untuk berwala kepada mereka. Al ayatu al wahid wal khamsun min surah al maidah
Naqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, panggilan kasih sayang. Dipanggil menyambut, diperintah tantang, dilarang berhenti. Kon tobat ya tobat, cari ilmu ya cari ilmu. Itulah orang yang mengakui keagungan Allah dan mewujudkan 5 kewajiban. Kenal keagungan Allah dan mengakuinya. Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Itu namanya tauhid rububiyah. Nama menunjukkan kerja alam raya ciptaannya luar biasa dan kita kecil, namanya tauhid asma wa sifat. Sadar kecilnya kita, sadar agungnya Allah, sadar butuhnya kita kepada Allah, maka kita tulus menghamba hanya kepadanya dengan caranya, itu namanya tauhid uluhiyah. Kokoh di hati, nggak ada keraguan, pengakuan itu. Ikrar lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat sunnah, syahadat ikhlas dan syahadat ittiba. Allah yang disembah dengan cara Rasul. Lalu yang ketiga, badan mewujudkan dengan taat, maka mempelajari syariat, bagaimana cara taat. Ada halal haram, surga neraka, tauhid syirik. Kemudian yang keempat, iman bisa naik, kokohkan dengan ilmu, amal, lingkungan yang baik, sedekah, istighfar. Iman bisa turun, maka waspada dari dosa, jangan mengecilkan dosa, apalagi dosa syirik, nanti bisa meluluh lantakkan. Ketika Allah memanggil mereka, itu ada proyek. Proyeknya apa? Proyeknya haram berwala kepada ahli kitab. Ini proyeknya. Nah, proyeknya golek duit biasanya dalam rebutan ya. Mengajukan tender atau biasanya yang rebutan nih kalau gitu. Proyek yang mega raksasa ternyata nggak banyak peminatnya. Apa? Aman raka masuk surga dengan tidak berwala kepada ahli kitab. Ini kan proyek mega raksasa. Nggak banyak peminatnya. Bentuk proyek itu adalah dengan pesannya la tattakhidhu, kalian jangan jadikan al yahuda orang Yahudi wan nasara orang Nasara auliya wali. Tipe Yahudi sudah kita sebutkan, tipe Nasara sudah kita sebutkan, makna wali sudah kita sebutkan. Sehingga dengan begitu kita membaca ini sudah paham. Kenapa? Karena ba'dhum auliya'u ba'din, sebagian mereka itu mitra yang lain. Yahudi, bolone Yahudi, Yahudi bersama Yahudi musuhan kompak untuk memusuhi kaum muslimin. Demikian juga Nasara, bolone Nasara, antar Nasara pembela antar mereka untuk merusak kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana umat Islam berwala kepada mereka? Wah, mereka itu musuh. Ayatnya jelas. Napa ayatnya? Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi'a milatam. Di depan sudah kita sampaikan, gak bakal ridho mereka, bahkan programnya pemurtatan. Yahudi dengan musyrik paling keras, lata jidana asad dan nasi watan ladina manu al yahud waladina asroku. Kamu akan lihat orang yang paling keras permusuhannya pada mukmin Yahudi dan Nasoro. Mereka itu betul-betul pengen memusnahkan, membantai pemurtatan. Kok dicintai, diwala, apa nih? Tapi kira-kira sing membangkang kepada ayat ini adakah? Yang paling banyak, sing taat itu sedikit. Mereka itu jelas musuh. Kenapa? Kok banyak orang berwala cedek kepada mereka? Jawab, kerjasama cari dunia. Makanya seperti kasus Masjid Diror, kerjasama antar siapa itu?
yang ngaku Islam mendapatkan pendanaan dari orang kafir. Proyeknya membuat masjid, Nabi diundang datang, mau dijebak. Semisal Nabi diadakan uji coba pembunuhan ketika datang ke Bani Nadir untuk konsekuensi kerjasama memikul beban. Nabi datang kepada mereka untuk urunan, ternyata sudah dipasang lesung yang dhuwur. Nabi masuk nanti akan diceblok nih ben gepek. Masjid Hira sama fungsinya, Nabi masuk nanti akan dimusnahkan. Akhirnya dirobohkan. Mereka seperti itu. Mestinya itu dirobohkan, akhirnya terbongkar mereka, diperangi. Yahudi habis dari Madinah akhirnya. Kapan Yahudi habis dari Madinah? Tahun berapa? Yahudi habis kapan? 7, terakhir di Khaybar. Qainuqa habis, menyusul Nadir, Quraidah mengenaskan nasibnya. Terakhir di Khaybar, berpintak, tinggal menghadapi orang-orang munafik. Di luar sana ada orang Nasoro. Tahun 8 musyrik tuntas. Tahun 9 bersih-bersih, tahun 10 puncak kejayaan. Sehingga setan sudah tidak disembah di jazirah Arab. Mestinya kita pun juga demikian. Tulus ketauhidan kita, sehingga enggak nyembah setan lagi. Itu sebagian mereka mitra bagikan yang lain, enggak ada alasan untuk dicinta. Resikonya ketika sudah segamblang itu, waman barang siapa yang yatawallahum berwala kepada mereka, mencintai mereka, dekat pada mereka, kerjasama bersama mereka, termasuk bikin masjid Hira, dunia tujuannya, fa innahu minhum, maka dia termasuk mereka. Ternyata di masyarakat banyak corong-corong Yahudi Nasara ada di masjid. Corong-corong Yahudi Nasara ada di masjid. Semisal mereka itu nilai dia, innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak berkenan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Punya mana musyrik? Bagaimana dapat hidayah? Mereka itu jelas membangkang. Dosa mereka bukan dosa jahil, tapi dosa mereka dosa juhud. Napa dosa jahil? Rong ngerti tandang. Napa dosa juhud? Wis ngerti membangkang. Nah, beda ta nggih? Dosa jahil rong ngerti tandang. Dosa juhud wis ngerti membangkang. Beda kan? Napa dosa jahil rong ngerti tandang. Nyapa? Oh, nggak ngerti aku. Itu namanya dosa jahil. Nah, dosa juhud sudah mengerti membangkang. Maneni. Itu kedzaliman besar. Dikunci mati hatinya. Makanya mati nggak bisa tobat. Sinten contohnya? Abu Jahal. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa contohnya? Abu Lahab. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'udzubillah min zalik. Nah, kita baca as-syarhu sarahnya. Udkur, ingatlah, ayyuhal qari'u, wahai pembaca al-karim yang diberi kemuliaan. Anna wala yataullah, sesungguhnya perwalian Allah Ta'ala. Pawunya dibaca fathah, walayah, perwalian. Cinta, membela, melindungi, mengampuni, itu perwalian dari Allah. Tatimu sempurna lil abdi, buat seorang hamba, bil iman. Nah, ini sebabnya iman. Nah, pengen mendapatkan walayah perwalian Allah, maka perkokoh iman. As-shadiqi yang benar, wa taqwa dan ketakwaan, al-kamilati yang sempurna. Maka puasa kita harus seperti itu. Bukan semata puasa pindah makan, tetapi mampu mengendalikan nafsu, jaga dosa mata, juga telinga, tangan, kaki, ngati-ngati nyekel HP. Maka wujudkan takwa yang sempurna.
Sehingga sibuk doa, sibuk baca Quran, sibuk sedekah. Sampai Imam Syafi'i sibuk baca Quran. Berapa jam Imam Syafi'i baca Quran sehari? 15 jam. Kita sami 15 menit ngoten kira-kira. Wah, atuh ya. Untuk telung lembar ngantuk ya. Nyapa? Awake kesel nggih golek dhuwit nggih sanggup bodo ngoten nggih. Wes bahaya ya. Dilemesne ben nemen golek dunia ben enteng ibadah malah lemes dilemesne golek dhuwit. Iya. Hilang kabeh. 15 menit antuk isan. Kok ITKF begitu lungguh nek masjid langsung nger. Yang penting kan niat orang masjid ya alhamdulillah. Kok sing ngerti penting barang katanya. Wa anna man walaulahu azza wajal, sesungguhnya barang siapa yang walau Allah memberikan perwalian, Allah azza wajal memberikan perwalian, yahrumu alaihi, maka haram kepada orang yang diberi perwalian Allah muwala ta'atai, untuk berwala loyalitas kepada musuh Allah. Yahudi Nasrani itu musuh Allah, musyrik itu musuh, tidak boleh berwala kepada mereka. Wa ana min a'daillah, sebenarnya di antara musuh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Yahudi wa Nasara. Itu musuh Allah itu, Yahudi Nasara. Fal Yahudu, kita lihat dosa-dosanya Yahudi apa saja. Qatalu anbiya'ahu, banyak membunuh nabi-nabi. Wa fasaqu, banyak fasik. Nanti ditinggal mingket Nabi Musa sekitar sebulan, Harun sudah enggak berkutik, mereka sudah nyembah patung anak sapi, katanya Nabi Musa lupa. Nemen tak nggih? Itu di masa Nabi saja ndableke pola, apalagi Nabi sudah ndak ada. Apalagi punya kekuasaan dunia, iya punya senjata, serah kena diomong. Elake pol. Demikian juga wan nasoro, Allahu, mereka menuhankan ghairu selain Allah, wa abadu, dan menyembah siwa selain Allah. Akhirnya nyembah kepada kiai yang ngarang-ngarang ibadah karena keawaman mereka, taklid buta. Nanti selawat nariyah syirik semangatnya luar biasa, selawat batar syirik semangatnya luar biasa. Yang penting sugih, hatinya ayem. Falidha, karena itulah nada ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Rabb yang berkah lagi maha tinggi, itu memanggil ibadu al-mu'min, hambanya yang beriman, yang iman kepadanya, wabirusan iman kepada Rasulnya. Iman kepada Allah berarti bertauhid, iman kepada Rasulnya berarti sunnah. Wabilikah, dan iman pertemuan dengan Allah berarti taat, karena butuh menempuh sebab-sebab jalan masuk surga. Qailan, bentuk panggilannya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina aman. Ai maknanya ya man amantum billah, wahai orang yang iman kepada Allah dengan bertauhid. Rabban, sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Mencipta, yang mengatur, menyembah dengan caranya. Babil Islam, iman kepada Islam, agama ketauhidan, dinan sebagai agama. Babil Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, beramal dengan cara Rasul, satu-satunya jalan surga itu secara Nabi. Nabiyan wa Rasulah, seorang Nabi dapat wahyu yang membimbing kepada masyarakat. Dipanggil, wahai orang yang punya tipe demikian, la tattakhidhu, kalian jangan jadikan al yahuda wa nasara, Yahudi dan Nasara, auliyaa, orang yang kamu cintai, batinmu, zahirmu, lalu kerjasama menolong mereka. Auliya lakum, jangan kamu jadikan wali buat kamu. Tuhibunahum, kamu cintai mereka. Watan sorunam, kamu tolong mereka.
sampai kamu jaga tempat ibadah mereka. Ada kan? Ngaku Islam tapi menjaga tempat ibadah mereka. Padahal dia itu bukan waliul amri. Yang dulu jaga kiai, sekarang jaga nyembah berhala. Kalau waliul amri itu memang menjaga aman kepada penduduknya, itu masih wajar. Mereka itu kan bukan waliul amri. Fa'inu maka sungguhnya mereka itu a'da'u rabbikum, musuh Allah Rabbmu, wa ta'ukum dan juga musuh kamu. Fa kaifa tuwaluna, maka bagaimana kamu berwala cinta membela mereka? Atwaluna man yu'atikum, apa kamu berwala cinta membela kepada orang yang memusuhi kamu? Wa tuhibbuna man yabghadukum, dan kamu mencintai orang yang membenci kepada kamu. Wa tansuruna man yawaddu hazimatakum, dan kamu tolong man orang yang yawaddu ingin hazimatakum, untuk memusnahkan kamu. Aneh kamu itu. Maka daripada itu tobatlah. Hadza min jihatin, ini dari salah satu sisi. Wa min jihatin ukhra, pada sisi yang lain, annal yahuda waliyu akhihi al yahudi. Yahudi itu adalah mitranya sesama Yahudi. Waline dulure sesama Yahudi. Wa nasara waliyu akhihi an nasara. Nasara kuwi pembela dulure kono, padha-padha nasara. Fa kaifa tasih, bagaimana bisa sah wala yatu nasroniyin ala nasroniyin, perwaliannya Nasara itu kepada Nasara, bagaimana mungkin akan sah buat kamu wong perwalian mereka itu kepada sesama mereka. Wa walayatu yahudiyin ala yahudiyin, perwalian Yahudi itu akan kepada Yahudi, bagaimana sah buat kamu? Gak mungkin. Bila mereka itu ngomong itu pasti penipu, ngomong itu pasti penipu. Inna hadza ghair mungkin, ini enggak mungkin. Wala sa'igin, dan mungkin enggak mungkin akan ditoleransi. Bihalin, apapun keadaannya, minal ahwa, dari macam-macam keadaan. Jadi enggak ada setitik secelah sedikit apapun yang membolehkannya. Enggak boleh sama sekali. Makanya fahdharu hadza, waspadalah hal ini, ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman. Wala tattakhidhu, jangan kamu jadikan a'da'akum, musuh-musuh kamu, wa atarabikun, musuh-musuh Rabbmu, wa dinikum, musuh agamamu, wa nabiyikum, musuh nabimu, auliya, sebagai wali lakum buat kamu, tuhibunam, yang kamu cintai mereka, wa tansuru, dan kamu tolong mereka. Fa inna dzalika, maka bila kamu berwali kepada mereka, cinta membela Yahudi Nasara, yufdhi bikum ilal kufri, akan mengantarkan kalian kepada kekufuran. Wal iyadu billah. Wa yuqarriru hadza al haqiqata, dan mengokohkan hakikat ini, bila kamu berwali akan masuk kepada kekafiran, adalah qaulu ta'ala fi hadzal nida, wa may yatawallam minkum fa innahu minhum. Jelaskan ayatnya. Siapa yang berloyalitas, berwali, cinta membela kepada Nasara, maka dia termasuk mereka. Islam pengakuane, profil kenyataane, nilai semisal mereka. Wa man kana minhu fa huwa misluhum. Barang siapa dari mereka, fa huwa, maka dia misluhum, semisal mereka. Fi kufrin, kafirnya semisal mereka. Wa mu'adatillah, dan sama-sama memusuhi Allah wa Rasulnya, dan juga Rasulnya. Berat itu resikonya. Wal mu'min juga memusuhi kepada orang yang beriman. Wa bidzalika, dan dengan alasan itulah yuhramu hidayatullahi, diharamkan hidayah Allah. Makanya ketika mereka itu membaca enggak paham, bagaimana mereka bisa beramal? Makanya ngaji mereka rata-rata nyanyi, nggih mboten? Dolanan, jogetan. Oh, panitiane bareng ngaji, hiburane meh udo. Nate pirsa gambare. Panitia pengajian
grup panitia wayah makan-makan, acaranya selesai itu kan diiringi nyanyian kan. Di depan para yai sing jubahan itu sing joget meh wudu. Piye kok iso ngono lho. Aneh betul. Aneh, maka itu enggak ada hidayah. Jadi Quran yang mereka baca itu enggak ada maknanya. Makanya mereka hanya membaca lafaz. Termasuk Ramadan habis waktunya untuk membaca lafaz. Isinya enggak nyangkut sama sekali. Diomongno ya ora katut. Itu nyata. Bukan rekayasa. Menunjukkan haram hidayah Allah kepada mereka. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala la yahdil qaumad dzalimin, tidak mau menolong kepada orang yang zalim. Wa kaifa, lalu bagaimana mungkin Allah akan memberi hidayah kepada mereka? Qad khatama nidau, Allah telah tutup panggilannya. Hadza ini lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Liyursyidhum, Allah tidak membimbing mereka ilama yukmiluhum, kepada apa yang bisa menyempurnakan mereka, wa yusidun, membahagiakan mereka. Diwanti-wanti jangan sampai mengikuti gaya Yahudi supaya momen itu selamat. Wa khatama biqouli, itu Allah menutup dengan firman-Nya, innallaha la yahdil qaumad dzalimin, Allah tidak akan menolong kepada orang yang zalim. Wa man wala a'da Allahi, dan barang siapa yang berwali cinta membela kepada musuh-musuh Allah Azza wa Jal, faqad a'adahu, berarti dia telah memusuhi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian akhir kita akan sampaikan rangkuman yang terkandung di dalamnya, itu isinya apa saja. Satu, Yahudi dan Nasara itu kafir. Ini akidah kita. Apa akidah Muslim? Yahudi dan Nasara itu adalah apa? Kafir. Ini akidah Muslim. Berdasarkan teks dalil ayat maupun sunnah, terlalu banyak yang menjelaskannya. Al-Bayyinah ada, Sahih Muslim ada. Itu nomor satu. Nomor dua, daftar kejahatan mereka. Apa saja daftar kejahatan mereka? A. Membunuh para nabi. Yang B. Fasik, keluar ketaatan. Yang C. Menyembah selain Allah. Siapa? Ya, tokoh agamanya. Karangan apapun yang dimunculkan mesti diikuti. Yang paling marah misalnya apa? Acara kuburan karo selawat karangan. Terus nggih dua niku nggih. Acara kuburan, selawat karangan. Itu diikuti. Itu namanya nyembah selain Allah. Karena beragamanya mengikuti karangan dari bid'ah para tokohnya. A, B, C, D. Memusuhi dan membenci ahli tauhid. Tinggi mereka kepada ahli tauhid itu pol luar biasa. Yang E, kerja keras menghancurkan yang hak dan pendukung yang hak. Itu diantara daftar kejahatan mereka. Nomor satu sudah Yahudi, Nasara itu kafir. Yang B, daftar hitam mereka sudah A, B, C, D, E. Yang nomor tiga, berwala kepada mereka haram dan bisa murtad.
berwala kepada mereka itu haram dan bisa murtad. Jadi cinta membela kepada mereka itu haram, nanti bisa mengatakan kepada kemurtadan. Yang nomor 4, solusi jaga takwa dan iman yang menjadi syarat menjadi wali Allah. Jaga takwa dan iman syarat untuk menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang iman takwa. Iman itu ilmu syar'i, takwa itu taat, yaitu nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Makanya mereka semangat ilmu dengan manhaj yang benar, menjaga tauhid, menegakkan sholat, akhlak yang benar, hidup fokus untuk menegakkan dakwah. Itu tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sambil menunggu maghrib, silakan memperbanyak doa, insya Allah mustajab buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.